Kira-kira. Dan saat ini saya baru pertama kali hadir dalam pengukuhan pengurus Muhammadiyah dan pengurus Aisyah. Ternyata saya bisik-bisik dengan mas asisten, pemecahan rekor. Begitu tampil, terutama yang terakhir tadi, mengalahkan jumlah staf sekda. Prof. Fatah, Bu Ida, Zahra, betapa sebenarnya keterikatan batin saya secara pribadi dengan Muhammadiyah. Darah saya juga sebagian Muhammadiyah dari ibu saya. Meskipun bapak saya Nahdlatul Ulama. Itu dari antara Muhammadiyah karo NU, Muhammad Ibu gitu. Ini Muhammad Ibu gitu. Maka kalau begitu saya dengan Muhammadiyah tentu akan ada ikatan-ikatan batin dan ikatan emosional seperti itu. Ngagum Sanepo itu saya paham betul. Lah kalau saya dengan Pak Joko Wahono asisten pemerintahan ini, saya punya ikatan emosional yang sangat ketat. Saben ketemu dari emosi terus saya. Betul gontok itu saya. Yesus jelek, makanya oke. Guyune banter itu kan. Kacau ini. Maka harapan saya dengan pelantikan dan pengukuhan Muhammadiyah termasuk Aisyah, saya setuju Prof. Saadi, kolaborasi, sinergize. Kolaborasi, sinergize itu kooperasi juga. Saya direct titip satu-satu. Untuk Aisyah, saya direct titip tadi disebutkan oleh Bu Ratna dan juga Prof. Saadi soal stunting. Ini krusial banget karena mandatori dari pusat ini harus kita sembuyung bareng-bareng. Dan betul Pak, mumpung Jembar Kalangan ini, mumpung Padang Rembulan ini, mumpung Sinem PJ ini. Kira-kira. Artinya stunting saya harus kerja by target. Insya Allah di akhir masa penugasan kami sebagai penjabat wali kota kelak insya Allah saya stunting harus zero. Maka hari ini dilakukan upaya-upaya akselerasi itu nanti ledes itu Basnas Pak Ari itu Sak Konco Pak Manto juga ledes bendino super tangguh syukur karena ini semua kagem umat. Kalau untuk orang lain, untuk umat kita getol, giroknya nyata tapi enggak idenya jusek. Maka dari itu saya berbahagia sekali, berbangga Aisyah mengambil inisiatif itu termasuk pengurus Muhammadiyah. Nah, yang kedua untuk stunting, saya dari titik yang kedua, ojo kawin bocah. Saya sadar betul bahwa menikah adalah separuh perjalanan agama dan separuhnya lagi adalah akhlakul karimah. Tapi kalau dalam konteks kekinian, konteks masa depan, maka 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki tanpa nora, ojo mengalami. Maka Aisyah harus mengambil inisiatif itu pada lingkup-lingkup domestik dan lingkup-lingkup wilayah tempat tinggal maupun tempat bekerja. Ayo bareng-bareng ojo kawin bocah. Dalam beberapa kesempatan di kampung saya sampaikan, Mas, Pak, nek duwe anak itu ojo gendang dikawin. Nanti dulu, selikur tahun minimal. Karena paling tidak dengan selikur tahun secara fisiologis dan psikologis itu sudah ready. Kemapanan, maturitas, fisik maupun kejiwaannya. Jangan sampai kemudian dipaksakan atas nama apapun. Saya sadar betul pada strata elemen masyarakat tertentu menyadari soal itu. Tapi kita sepakat bahwa menikah itu memang membuka dua jalan. Satu jalan rezeki dan jalan barokah. Sing nangguri jalan bayi tak ketak. Aku ngomong jalan barokah. Sing mburi tetep bayi. Wis mati. Lalu yang ketiga, Aisyah soal anti bullying. Tadi disebutkan sekian profesor, sekian doktor, tapi ngurusi soal makam ya jauh. Nanti bisa. Tapi saya yakin kalau soal itu bisa. Tapi bagaimana membangun karakter anak itu? Dan juga yang tak kalah penting adalah soal KDRT.
dan seks harassment. Ini Ningro Tumetin. Saya membaca betul di kabupaten kota di Zimbabwe, Pak. Zimbabwe, Indonesia, nggak ada. Jawa Tengah nggak ada. Zimbabwe, bahkan mungkin di daerah Afrika. Bagaimana orang yang kemudian dituakan, orang yang dekat, orang yang dipercaya pada lingkup domestik dan lingkup komunitas, justru dia menjadi pelaku utama. Dan selalu cepat kecekel setiap pelaku pelecehan seksual dari anak, tidak hanya perempuan tapi juga anak, dalam konteks ini laki-laki, pasti orang yang dikenal oleh korban. Ini hasil riset oleh lembaga penelitian gender yang pernah saya ikuti, itu 99%. Maka pelaku pelecehan seksual itu 1 kali 24 jam tanda, karena dia dikenal oleh korban. Maka ini juga menjadi bagian dari program Aisyah untuk menentukan wajib lapor dan harus di proses hukum yang berlaku. Termasuk adalah KDRT Pak, KDRT. Dan ini selalu simboliknya adalah perempuan yang menjadi korban. Jarang kalau perempuan itu pelaku, biarlah saya saja apapun. Nah, maka dari itu saya seringkali menyampaikan di sekolahnya Bu Dian, di beberapa SMA, SMK, saya katakan kalau cinta tidak mungkin kasar. Ini saya sesuaikan dengan bahasa anak-anak, Bu. Kalau cinta tidak mungkin kasar, kalau kasar bukan cinta. Karena cinta itu lembut. Kalau cinta dia tidak pelit. Kalau pelit bukan cinta. Nek cinta nyah-nyah. Oh. Aku kerep mendengar bojoku. Ditodong, pemenang digetak. Kode keras itu udah paham. Nah, termasuk tadi penanggulangan kemiskinan, Prof, rumah tidak layak huni. Tolong beberapa hal nanti pada lingkungan genetik, data ada di Pemkot. Ibu bisa langsung lapor sesuai dengan wilayahnya. Tapi kalau pengen mengendaki data itu ada di Bapeda, atau dari teman-teman Aisyah yang ngasih tau Pemkot, nanti bisa nyuwun di mana lokus-lokus hasil penelitian dari Universitas Gadjah Mada, RT dan RW yang menjadi titik atau spot untuk upaya kita super tangguh. Satu perangkat daerah bertanggung jawab penuh. Maka Aisyah bisa mengambil inisiasi itu, termasuk pengurus daerah Muhammadiyah. Nah, ini terakhir untuk Aisyah. Saya membuka diri selaku penjabat wali kota untuk memberikan sebuah pelajaran tentang sejarah heritage, yaitu rumah dinas tempat tinggal penjabat wali kota. Monggo untuk kita mengenalkan tentang bangunan ini supaya anak itu punya learning by experiences. Kenapa hal itu saya lakukan? Mohon saya Bapak Ibu, waktu saya kecil saya itu diajak ke RRI Solo, Pak. Saya diajak ke Lokananta Solo. Sampai sekarang saya masih ingat loh, Pak. Waktu kecil saya diajak ke Loji Gandrung sama temannya Mbak Buyut, Mbak Nopit itu, numpak Stone Jogja, Stone namanya Stone apa ya? Stone Balls itu loh, Jogja namanya wong Semarang. Selalu pelajaran-pelajaran di masa kecil kita ajak di beberapa tempat bersejarah dengan heritage itu akan memorable sampai kapanpun. Diajak siaran nang RRI yo kelingan terus. Maka mudah-mudahan rumah dinas penjabat wali kota ini bisa menjadi satu pelajaran alternatif kepada TK dan kelompok bermain. Dan mudah-mudahan nanti yang bidang sekolah tadi pendidikan untuk TK dan kelompok bermain, monggo silakan bersurat. Orang mungkin anak-anak TK yang mulai lembian tok Islam mungkin, lembian tok orang mungkin. Jiwa itu tak kotor, ngisi-ngisi kaki waris. Nah, itu saja. Nanti kalau ada rencana-rencana konkret untuk pengurus daerah Muhammadiyah, notabene 11-12 dengan Aisyah, saya tambahi UMKM, Pak. Untuk UMKM dan juga untuk saya titip sertifikasi halal. Karena sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada, ini Pak Ari juga sudah kerap mengikuti, dari Kemenak juga ada mengikuti.
bahwa sampai dengan 17 Oktober 2024 seluruh produk makanan, kudapan, dunia gastronomi harus telah bersertifikasi halal. Boten, waduh. Maka pemenang hari ini lewat jajarannya baik provinsi maupun kota, termasuk kota Salatiga terus gencar dan saya endorse soal itu. Ayo, sing dodolan martabak, lemper, saya perlu ada sertifikasi dan mumpung gratis ada impasing karena ini kolektif sifatnya katimbang nanti setelah 17 Oktober 2024 Anda akan mengurus sesuai dengan SOP yang ada, memakan waktu relatif lama dan pembiayaannya bayar dewe. Monggo Bapak Ibu baik PDE maupun Aisyah hari ini bisa dipublish dan diviralkan yang ada. Lalu daftar pengunjung langsung aja dadaan dan skema wonten kemenang saya mau ikut sertifikasi halal ini yang hari ini sedang dilakukan. Nah, Salatiga kemarin terakhir sudah ada kurang lebih 1.800 kalau nggak salah laporannya kepada saya, tapi itu dibandingkan kabupaten kota lainnya kirang. Kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah 3.000, 6.000. Nah kita ini baru merangkak. Ayo Aisyah dan pengurus Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah nanti ambil inisiasi soal itu. Dalam dunia pariwisata dan gastronomi, kita sudah mengarah kepada apa yang disebut dengan Muslim tourism. Muslim tourism itu atau halal tourism itu menjadi rasa keyakinan kepada para wisatawan, Bapak Ibu, untuk mengatakan keterjaminan ketika mereka berwisata termasuk dalam hal produk makanan. Jadi kalau halal bagi kita, teman-teman yang beragama Islam, maka nyaman juga bagi yang non-Islam. Tapi kalau belum disertifikasi halal, sosok kanggo gampang. Jadi sebenarnya keterjaminan kehalalan pun juga menjadi kenyamanan bagi teman-teman non-Muslim. Maka hari ini nyuwun tulung untuk terus didorong soal itu. Dan ini tadi saya di BCI diperintah oleh asisten pemerintah dan Kesra, anak-anakku tari saman, saya direct titip, ini manajernya siapa? Manajernya tari saman. Mas, saya nyuwun tulung ya Mas Kepala Sekolah. Nanti pada resepsi kenegaraan 17 Agustus, yaitu 18 Agustus malam, tampilkan dalam resepsi kenegaraan. Dan saya dari titip disposisinya Mas Asisten Pemerintahan Pusat sudah saya laksanakan Mas. Ya, Pak Huda, Ainul Huda, Ainul Hudi. Salah benar. Mas tenang ya, Mas tampil ya, malam resepsi kenegaraan. Saya melihat tadi tampilannya luar biasa. Maka kalau yang luar biasa ini harus kita siapkan panggung. Nanti kita tampilkan karena hari ini Salatiga harus memiliki banyak event dan panggung yang potensi-potensi kaum muda. Sekali lagi kepada pengurus Muhammadiyah serta Salatiga, Profesor Saadi, selamat melaksanakan dan mengemban amanah dan kami siap untuk bersama-sama mensukseskan program kerja secara kolaboratif. Kepada Ibu Ratna, sumonggo takkan kubiarkan engkau sendiri. Nah khusus untuk Bu Ratna, tadi Ibu bicara soal pantun. Saya itu tidak bisa pantun, Bu. Pas pelajaran itu saya nggak masuk. Tapi saya bisa sedikit-sedikit. Begini, Bu. Jika mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Jika angin bertiup dengan kencang, jangan larang daun-daun kering berhamburan. Jika senyummu selalu merekah dalam hatiku, jangan larang aku selalu rindu padamu. Untuk Prof. Saadi, beliau tadi juga pantun, tapi ternyata parian. Buah kelapa jatuh di kali. Biul.
percaya buah kelapa jugur ke kali, biur pasti. Selanjutnya saya nggak bisa. Jadi saya tadi itu peliri sama asisten saya tuh. Loh, Bapak itu kan ada kegiatan tuh Pak hari Minggu, kok mau-maunya di salah di pengurus Muhammadiyah kok pembukaan kok mau ikut rapat. Busik dia aja nggak lawo. Bu Ratna, di Semarang ada acara Bu. Saya pilih ketemu Ibu hari ini. Nanti dulu di Semarang saya nggak diundang Bu. Saya hanya memberitahu di Semarang ada acara. Jadi just inform. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kami sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Wali Kota, Bapak Dr. Desinum Nugroho Rahmadi MM atas